Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Haji Pangestu Tomo dari kelas 06 TPLE 011 Universitas Pamulang. Di sini saya akan membahas tugas dari rekayasa perangkat lunak, yaitu perancangan sistem pendeteksi keruhan air pada akuarium ikan hias menggunakan Arduino. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam mengembangkan software. Tahap-tahapan pada model waterfall ini adalah analisis, perancangan, coding, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Kelebihan dari metode waterfall memiliki proses yang urut mulai dari analisa hingga maintenance. Setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, hingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dihendaki atau tepat sasaran. Setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Adapun kekurangannya dari metode waterfall ini, yang pertama, proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Biaya penggunaan metode yang cenderung mahal, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Berikut gambar metode waterfall yang digunakan pada penelitian ini. Pada tahap pertama yaitu analisis. Langkah pertama yang dilakukan pada metode ini adalah dengan menganalisis kebutuhan yang diperlukan oleh sistem yang akan dibangun. Kebutuhan sistem seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sistem akan diidentifikasi pada tahap ini. Langkah ini juga diperlukan agar dapat ditentukan fitur apa saja yang perlu pada sistem. Tahap kedua yaitu perancangan. Pada tahap ini akan menerjemahkan hasil dari analisis kebutuhan dan syarat pada tahap sebelumnya ke dalam bentuk perancangan yang akan menjadi acuan pada tahap selanjutnya. Tahap ketiga yaitu coding. Pada tahap ini merupakan pemberian kode pada perangkat keras yang telah dirancang dengan bahasa pemrograman menggunakan software Arduino IDE. Tahap keempat yaitu pengujian. Pengujian merupakan uji coba alat sebelum diimplementasikan pada akuarium ikan hias. Pada tahap ini memerlukan waktu yang cukup lama agar nilai yang dihasilkan alat akurat. Tahap kelima yaitu implementasi. Hasil dari penelitian ini akan diuji cobakan secara real di akuarium ikan hias untuk menilai seberapa baik cara kerja alat pendeteksi kekeruhan air pada akuarium ikan hias yang telah dibuat. Tahap yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan. Pada tahap ini akan memperbaiki kesalahan-kesalahan pada sistem yang baru ditemukan pada saat sistem dijalankan dan belum pernah ditemukan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas UML atau Unified Modeling Language. UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Berikut tujuan dan fungsi dari UML. Adapun tujuan dan fungsi yang perlu adanya UML yaitu sebagai berikut. Dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam mengembangkan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun pemodelan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Yang keenam yaitu berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Berikut jenis-jenis UML. Yang pertama yaitu use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga sequence diagram, yang keempat class diagram, yang kelima state machine diagram, yang keenam communication diagram, yang ketujuh deployment diagram. Di sini yang diagram yang saya gunakan yaitu use case diagram dan activity diagram. Use case diagram merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem.
atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk dimanfaatkan untuk mengembangkan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Manfaat dan fungsi use case diagram. Use case memiliki fungsi dan manfaat yang baik untuk para pembuat dan juga para konsumen. Fungsi use case antara lain, yang pertama dapat memperlihatkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. Yang kedua, dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. Berikut beberapa manfaat dari use case diagram. Yang pertama, use case diagram digunakan untuk verifikasi. Yang kedua, interface yang ada harus dimiliki oleh suatu sistem. Yang ketiga, use case diagram bermanfaat untuk bisa mengidentifikasi siapa saja yang berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya, langkah apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah sistem. Yang keempat, sebuah case bermanfaat untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang adanya requirement atau kebutuhan dari sebuah sistem. Yang kelima, manfaat use case ini digunakan untuk berkomunikasi dengan end user serta domain dari suatu expert. Berikut use case yang telah saya buat. Di sini ada dua aktor, yaitu sensor dan user. Sensor mengasosiasikan deteksi kekeruhan dan mengirim data. Lalu di deteksi kekeruhan menginclude air keruh atau air jernih. Sedangkan user hanya dapat menerima notifikasi. Berikut simbol dari use case diagram yang digunakan. Aktor sebagai keterangan menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Include menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan. Ini juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Dalam Unified Modeling Language atau UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Fungsi aktivitas diagram berikut adalah fungsi activity diagram yang tidak hanya membantu dalam membuat alur sebuah sistem, tapi juga dapat mempermudah dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak. Yang pertama yaitu memperlihatkan ukuran aktivitas proses pada sistem. Yang kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang ketiga, diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Yang keempat, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Berikut activity diagram yang saya buat. Di sini sensor mendeteksi kekurangan air, lalu mengirim ke aplikasi menerima input data dan menginformasikan apakah itu keruh kepada perangkat keras. Lalu perangkat keras mengirim notifikasi ke aplikasi, lalu aplikasi mengirim kepada user dan user menerima notifikasi tersebut. Sekian dari saya, Fajar Haji Pangestu Utomo.